Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Budi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia. Sahabat Budi, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kada tahun 2020 telah usai. Ada banyak cerita, ada banyak epik, dan tentunya menjadi sebuah momentum sejarah karena penyelenggaraan pemilu kada dilaksanakan di tengah wabah pandemi COVID-19. Pilkada telah berlalu, kita akan menyongsong tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di tahun 2024 dilaksanakan di tahun yang sama dengan regulasi yang berbeda. Ada banyak isu yang akan mewarnai, ada banyak dinamika yang akan mengikuti. Tentunya ini bahasan yang menarik untuk didiskusikan. Telah hadir di studio Bawaslu Kabupaten Indramayu, Bapak Sutarno SH, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Sutarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di acara Budi Podcast. Ini suatu kebanggaan luar biasa dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Sutarno. Terima kasih juga. Saya senang, saya tentu juga berbahagia bisa hadir ya di podcastnya Bawaslu Kabupaten Indramayu. Nih Pak Sutarno, sebelum kita kembali ke acara tema tentang dinamika di tahun 2024, mungkin sahabat Budi dimanapun ingin mendengarkan profil seorang Sutarno SH, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Mungkin bisa sedikit cerita Pak terkait perjalanan panjang Pak Sutarno menjadi seorang pengawas pemilu di Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih. Saya tetap pakai masker atau copot masker? Boleh, silakan. Pakai juga boleh. Oke, saya pakai aja ya. Tidak apa-apa. Ya. Oke. Baik, jadi kalau pertanyaannya mungkin pengalaman saya begitu ya di kepemiluan begitu sebelum saya hari ini menjadi anggota Bawaslu Jawa Barat, saya terjun begitu ya atau terlibat begitu di penyelenggaraan pemilu, tepatnya menjadi pengawas pemilu itu sejak pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2007-2008 gitu ya. Setelah itu kemudian berlanjut ya di pemilihan umum legislatif tahun 2008-2009 ya, disusul dengan pemilu presiden begitu. Saya juga menjadi dulu itu masih Panwas begitu ya, atau Panwaslu gitu ya, di tingkat kabupaten kota ya, di salah satu kota di Jawa Barat ya. Kemudian dilanjutkan di pemilu kada tahun 2010-2011 saya juga menjadi salah satu anggota Panwaslu kada ya, di salah satu kabupaten kota. Kemudian masih berlanjut ya di 2012-2013 tepatnya di penyelenggaraan pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur tentu saja. Saya juga menjadi ketua Panwaslu di tingkat kabupaten kota, dan terakhir saya terlibat juga sebagai anggota ketua ya, merangkap anggota tentu saja Panwaslu pemilu legislatif dan pemilu presiden di tahun 2013-2014. Itu kira-kira kalau cerita catatan saya gitu di khususnya di pengawasan pemilu. Ya, tentunya jalan panjang menjadi seorang pengawas pemilu dan pengalamannya menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa yang telah dilakukan oleh Pak Sutarno sebagai pejuang demokrasi untuk menjadi pengawas pemilu tentunya luar biasa. Nah, Pak Sutarno,
Ini kan kita mungkin sebelum kita ke 2024 kita sedikit flashback ke 2020 pemilu kada di tengah pandemi COVID-19. Mungkin Pak Sutarno dari 8 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi itu mungkin punya catatan menarik Pak Sutarno terkait perjalanan di pemilu kada 2020 secara khusus di Bawaslu Provinsi Jawa Barat di 8 kabupaten kota. Oke, kalau catatan menarik saya kira saya memaknai perjalanan gitu ya, perjalanan mengawal ya pemilihan serentak ya. Kita sering menyebut pilkada serentak begitu di tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat. Saya kira banyak sekali hal-hal yang menarik tentu saja ya. Tapi sebelumnya saya mungkin sedikit tambahan ya. Jadi saya selama menjadi pengawas pemilu ya dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada di divisi yang menangani penanganan pelanggaran sampai 2018 begitu ya. Sampai hari ini kemudian saya di Bawaslu Jawa Barat pun diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi koordinator divisi penanganan pelanggaran. Kembali ke cerita soal pemilihan serentak tahun 2020. Saya kira kita semua tahu bahwa pilkada serentak tahun 2020 itu diselenggarakan awalnya memang pada situasi yang normal masih ya di awal-awal tahapan ya. Tapi kemudian begitu diumumkan ya saat itu di awal-awal bulan Maret tahun 2020 bahwa ada warga negara Indonesia yang kemudian terkonfirmasi begitu ya positif corona atau COVID-19, maka ajang gelaran penyelenggaraan pemilihan serentak kemudian juga dilakukan penundaan ya begitu ya, yang kemudian dilanjutkan kembali pada beberapa bulan berikutnya. Tentu saja soal menarik adalah bahwa pemilihan serentak tahun 2020 itu diselenggarakan atau dilaksanakan pada situasi yang tidak normal ya, situasi yang berbeda. Padahal di sisi lain gitu, kalau terkait dengan penanganan pelanggaran, tentu proses-proses penanganan pelanggaran itu juga harus tetap berjalan ya, tetap dilakukan ya dengan seoptimal dan semaksimal gitu kan, bahkan sesempurna mungkin kan begitu ya. Ini yang saya kira juga satu hal yang ya boleh lah dikatakan sebagai hal yang menarik gitu kan. Dan hal menarik lainnya tentu saja ya sebetulnya ya umum lah lazim terjadi pada semua penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan ya gitu kan, bahwa di sana sini tetap saja terjadi gitu ya berbagai pelanggaran gitu ya. Dan di pemilihan serentak tahun 2020 di 8 kabupaten kota seperti tadi disampaikan juga tentu juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian tentu saja diproses gitu ya, dilakukan upaya-upaya atau langkah-langkah prosedur penanganan pelanggaran atau penindakan pelanggaran gitu ya, atau kita sebut sebagai dilakukan penegakan hukum ya. Kalau saya boleh menyampaikan angka misalnya ya di pemilihan serentak tahun 2020 di Jawa Barat, teman-teman di 8 kabupaten kota itu telah memproses perkara gitu ya, penanganan pelanggaran itu sebanyak 288 gitu ya. Ini kalau diceritakan satu persatu tentu akan sangat panjang dan banyak hal yang menarik gitu ya. Tapi mungkin saya hanya ingin sampaikan bahwa dari 288 perkara yang ditangani gitu kan, termasuk tentu dilakukan ya, ditangani oleh teman-teman Bawaslu Indramayu ya gitu kan. Ada 50 perkara ya yang ditangani oleh teman-teman Indramayu.
Tapi kalau se-Jawa Barat ini ada 288 perkara, kemudian kalau dirinci ya berdasarkan jenis pelanggaran, maka bisa saya sampaikan ada 68 perkara itu adalah pelanggaran administrasi. Ada 24 perkara itu pelanggaran kode etik. Ada 13 pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan kemudian ada 75 perkara pelanggaran hukum lainnya ya. Masing-masing perkara itu punya dinamika ya gitu kan. Yang kalau bahasanya Mas tadi itu apa yang menarik ya, saya kira menarik gitu. Menarik semua saya kira ya. Itu mungkin ya gambarannya ya Mas. Ya, dari angka-angka tersebut Pak Tarno mungkin menjadi salah satu bahwa penanganan pelanggaran itu hasil muara dari pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu dan juga beberapa laporan dari masyarakat. Nah, mungkin karena tadi Pak Tarno menyebutkan bahwa selama ini sering di divisi penanganan pelanggaran. Apa yang menarik sih Pak di divisi itu Pak? Kalau mungkin yang lain kan ada, oh saya mau pengawasan ini lebih asik, oh ini dengan SDM. Nah Pak Tarno ini karena memang sering di divisi penanganan pelanggaran, mungkin apa yang menarik Pak? ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya sangat sulit. Betul. Semua menarik tentu, tapi begini ya, saya nggak berani mengatakan atau nggak berani menyimpulkan apakah saya kemudian punya passion ya di divisi ini. Tetapi fakta perjalanan saya memang selalu kaitan ya, bersentuhan gitu kan dengan divisi penanganan pelanggaran ya. Saya maknai begitu sebagai ini amanah gitu kan yang diberikan oleh Allah tentu Subhanahu wa taala kepada saya, dan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman ya, tentu ya tidak sebagai personal atau pribadi, tetapi kita tahu bahwa mandat yang diberikan kepada Bawaslu itu adalah untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan di sana dikatakan melakukan penindakan begitu ya gitu kan. Nah, penindakan itu kan di dalamnya penanganan pelanggaran atau penindakan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa proses ya, baik pemilu ataupun pemilihan gitu kan. Ya, saya kira saya menikmati gitu ya seluruh dinamika, seluruh proses gitu kan, seluruh perjalanan begitu dalam melakukan gitu ya langkah-langkah gitu ya, proses-proses penanganan pelanggaran gitu ya di pemilu ataupun pemilihan. Tepatnya di pemilihan serentak tahun 2020 karena hanya ada pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, maka tentu saja sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran saya punya kewajiban, punya tanggung jawab, ya, punya tugas untuk mengkoordinasikan ya teman-teman Bawaslu di 8 kabupaten kota dan memastikan gitu kan penanganan pelanggaran itu kan tentu atau penegakan hukum tentu kan tidak boleh keluar dari kaidah, regulasi, norma, aturan, prosedur, mekanisme gitu ya, yang sudah diatur oleh undang-undang dan ataupun peraturan perundang-undangan begitu ya. Dan saya kira ya sekali lagi semua proses yang saya lakukan tentu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab gitu kan, dan seterusnya begitu. Tapi di sisi lain tentu saya juga harus menikmatilah begitu ya, bahwa inilah tanggung jawab yang harus saya tunaikan, saya laksanakan begitu, sehingga tidak dalam menangani misalnya proses-proses penanganan pelanggaran itu dengan suasana yang
keterpaksaan misalnya ya. Itu mungkin kalau pertanyaannya soal menarik ya. Iya. Gitu Mas Budi. Ya, ya terima kasih Pak Tarno. Artinya selama kita mencintai pekerjaan kita, tentunya ada kenikmatan yang akan diraih oleh kita karena kita betul-betul mencintai pekerjaan itu, apalagi di Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi. Nah, Pak Tarno, kita tinggalkan pemilu kada 2020 dengan segala cerita, epik dan juga semacamnya. Kita akan menyongsong pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Mungkin seperti apa Pak? Terkait kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu dan pemilihan di tahun yang sama dengan pemilihan yang berbeda. Satu sisi pemilu legislatif dan presiden, di lain waktu juga ada pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Kesiapan Bawaslu yang mungkin Pak Sutarno dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat memahami di 2024 itu Pak. Oke, tentu banyak pihak yang mengatakan atau menyampaikan gitu bahwa pemilu serentak, ajang demokrasi begitu ya di 2024 itu akan jauh lebih berat begitu ya, punya tentu tantangan tersendiri begitu ya dibandingkan dengan pemilu ataupun pemilihan serentak sebelumnya. Betul, karena pemilu di tahun 2024 nanti gitu kan, baik pemilu maupun pemilihan gitu kan akan dilaksanakan, direncanakan ya gitu kan. Ya kalau menurut ketentuan undang-undang yang hari ini ada, tentu betul di 2024 pemilu dan pemilihan akan diselenggarakan pada tahun yang sama gitu kan. Kalau di pemilihan, di pemilu dan pemilihan sebelumnya kan sudah serentak memang, tapi di tahun yang berbeda gitu kan, sehingga tentu saja gitu kan, karena beban gitu ya, penyelenggaraan event demokrasi di 2024 itu dua event yang di tahun yang sama, tentu saja berat dari sisi penyelenggaraan gitu kan, penuh tantangan saya kira, penuh dinamika dan juga penuh tantangan juga gitu kan, berat juga bagi semua pihak lah ya saya kira ya, yang terkait dengan pemilu ataupun pemilihan gitu ya, termasuk tentu di dalamnya penyelenggara pemilu ya, spesifik tentu saja termasuk pengawas pemilu begitu ya. Apa sih yang kemudian harus dilakukan atau sedang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat misalnya? Nanti tentu saya akan cerita soal apa sih kira-kira yang disiapkan gitu oleh Divisi Penanganan Pelanggaran gitu ya. Tetapi secara umum tentu Bawaslu ini kan setiap tahun juga merumuskan rencana kerja, rencana kegiatan gitu ya, renja gitu kan, penjabaran dari Renstra kan gitu ya gitu kan. Kalau kita membaca lah kan begitu ya, berbagai informasi atau mendengar berbagai informasi yang kemudian sampai ke kita bahwa tahapan pemilu 2024 itu ada kemungkinan begitu ya, walaupun hari ini belum ada putusan politik begitu ya dari para pengambil keputusan begitu ya, baik tentu DPR, pemerintah begitu ya, setelah tentu saja menerima masukan dari berbagai pihak termasuk penyelenggara pemilu. Tetapi pemilu 2024 akan tahapan awalnya akan dimulai di tahun 2022 ya. Tentu saja Bawaslu juga harus menyiapkan berbagai hal ya. Kalaulah pemilu serentak tahun 2024 dimulai tahapannya di tahun 2022 gitu kan, bisa jadi Bawaslu juga harus menyiapkan jajarannya ke sampai tingkatan Panwaslu kecamatan misalnya yang ad hoc dan Panwaslu kelurahan dan desa gitu kan, di tahun 2022 gitu kan. Kemudian tentu saja berbagai kegiatan-kegiatan ya, berbagai
agenda-agenda untuk terus membangun kompetensi gitu ya, kapasitas itu kan teman-teman di semua lini begitu ya, di semua level gitu kan, baik provinsi maupun kabupaten kota, tentu juga harus dilakukan gitu. Teman-teman yang misalnya ya di 19 kabupaten kota yang di Jawa Barat ini yang di tahun 2020 tidak menyelenggarakan pilkada gitu ya, tentu saja juga karena setidaknya setahun lebih mungkin ya tidak ada penyelenggaraan ini kan juga harus tetap bangun kapasitasnya, kompetensinya gitu ya, kesiapannya gitu kan, untuk yang menjelang tahapan pemilu 2024 gitu yang sekali lagi direncanakan gitu atau diwacanakan dimulai tahun 2022. Jadi yang membangun tentu saja ya banyak aspek ya, karena ada sumber daya manusia ya, ada ini kan sebuah organisasi ya, banyak aspek yang kemudian atau banyak variabel ya, banyak ornamen begitu yang harus dibangun. Tapi sekali lagi kalau berbicara soal penanganan pelanggaran, karena saya meyakini akan ada dinamika tersendiri. Bayangkan gitu kan, pemilu dan pemilihan yang akan beririsan, ya, betul. Sementara regulasi, norma, undang-undang yang yang berlaku begitu ya, yang diterapkan ya dalam proses penegakan hukum atau penanganan pelanggaran itu berbeda ya, undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan gitu ya, dengan segala dinamikanya begitu. Tentu saja Bawaslu provinsi bersama teman-teman Bawaslu kabupaten kota juga melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi atas proses-proses penegakan hukum, penanganan pelanggaran di pemilu sebelumnya 2019 dan juga pemilihan serentak tahun 2020 gitu kan, melakukan evaluasi dan refleksi gitu kan, untuk sekali lagi menyiapkan diri menyongsong dimulainya ya tahapan-tahapan awal pemilu 2024 di tahun 2022. Itu kurang lebih lah gambaran singkatnya begitu ya. Ya. Jadi untuk kemungkinan diwacanakan dan kalau sesuai dengan undang-undang itu nanti di 2024 akan dimulai di tahun 2022 ya Pak Kodim. Nah, kalau tadi secara gambaran umum, secara spesifik di divisi penanganan pelanggaran, baik Bawaslu provinsi mungkin diderivasi ke Bawaslu kabupaten kota, kesiapan Pak, strategi mungkin yang akan dijabarkan dari Bawaslu provinsi ke Bawaslu kabupaten dalam penanganan pelanggaran di tahun 2024 seperti apa Pak? Ya saya kira kalau bicara spesifik tentu menyiapkan sumber daya manusianya dalam hal begitu ya, melakukan penanganan pelanggaran itu yang harus kita siapkan. Ya tentu kami di Bawaslu provinsi khususnya di divisi penanganan juga sekali lagi merumuskan rencana-rencana kerja ya, rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan ya. Misalnya gitu kan, kami setidaknya kalau melakukan koordinasi, kemudian BIMTEK dan seterusnya, itu memang sesuatu yang mutlak lah ya, harus dilakukan. Tapi saya berpikir juga perlulah begitu ya teman-teman di kabupaten kota misalnya dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal gitu ya, perlu misalnya saya berpikir ada semacam diklat begitu ya gitu kan, pendidikan dan latihan gitu ya untuk para Kodim PP misalnya gitu ya, karena di situ tentu akan diberikan begitu ya berbagai bentuk pembekalan begitu ya gitu kan.
Karena kan sekali lagi di penanganan pelanggaran, misalnya ada pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun pemilihan begitu, yang tentu saja itu bukan sebuah hal yang sederhana, bukan hal yang simple ya, bukan hal yang mudah, tetapi tentu harus dipersiapkan ya, sumber daya manusia yang benar-benar ya kalau bisa mumpuni begitu ya, gitu kan. Tapi ini kan rencana gitu ya, apakah kemudian nanti bisa terlaksana atau tidak, tentu kita tahu bahwa situasi hari ini juga kita masih pada situasi pandemi ya, gitu kan. Kita belum tahu persis kapan akan berakhir begitu ya, dan apakah kemudian di 2022 kondisinya seperti apa juga kita belum tahu. Tetapi poinnya adalah tentu saja harus dipersiapkan sumber daya manusia gitu kan, pengawas pemilu gitu ya. Melakukan penanganan pelanggaran itu kan bukan hanya tugasnya divisi penanganan pelanggaran, tetapi tugas kolektif kolegial begitu ya. Tetapi tentu saya kan tidak menyebut orangnya gitu ya, tapi tentu saya selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran ya punya kewajiban begitu ya, untuk punya tugas untuk kemudian merumuskan program-program kegiatan untuk ya sekali lagi meningkatkan kompetensi ya, kemampuan, kapasitas itu kan teman-teman di jajaran kabupaten kota. Begitu kira-kira Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Kodim. Nah, mungkin ini menjadi bukan penilaian Pak, tetapi paling tidak mungkin sudut pandang Pak Kodim terkait Bawaslu Kabupaten Indramayu seperti apa, dari mungkin tahapan di pemilu 2019 dan pemilu kada 2020. Mungkin Pak Kodim memberikan ya sedikit catatan kepada kami di Bawaslu Kabupaten Indramayu. Mungkin seperti apa Pak? Iya, catatan ya, gitu kan. Kalau ditanya catatan, tentu saja saya harus membuka catatan. Gitu ya. Tapi setidaknya saya akan coba membuka catatan yang ada di memori saya begitu ya. Saya mencatat dan saya meyakini gitu kan, bahwa teman-teman Bawaslu Kabupaten Indramayu gitu kan, dalam konteks penegakan hukum atau penanganan pelanggaran baik di pemilu 2019 dan di pilkada serentak ya tahun 2020 sejatinya juga telah melakukan serangkaian proses-proses penanganan pelanggaran dengan seoptimal dan semaksimal mungkin. Saya masih ingat bahwa di pemilu 2019 terkait dengan penanganan pelanggaran misalnya gitu kan, kalau bicara spesifik penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, ada putusan inkrah kok pengadilan gitu ya, di pengadilan negeri ya, Indramayu gitu kan. Itu tentu saja juga bagian dari catatan bahwa gitu kan teman-teman Bawaslu Kabupaten Indramayu telah melakukan serangkaian ya proses penanganan pelanggaran dengan baik ya, dengan maksimal ya, dengan segala dinamikanya, karena tidak semua kabupaten kota bisa mempunyai catatan ya atau success story gitu ya, terkait dengan vonis misalnya atau putusan pengadilan atas pelanggaran tindak pidana pemilu. Kabupaten Indramayu ada catatan itu ya. Kemudian tentu di untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain begitu ya, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran kode etik begitu kan, teman-teman juga telah bekerja begitu ya, dengan segala dinamikanya. Di pemilihan serentak ya tahun 2020 gitu kan, teman-teman Kabupaten Indramayu juga melakukan, tadi saya sebutkan ada 50 ya perkara yang ditangani, dan untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan
juga ada vonis pengadilan gitu ya terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi ya selama gelaran pilkada serentak tahun 2020 di Indramayu gitu kan. Belum tentu saja pelanggaran-pelanggaran lain yang diproses, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya gitu kan. Yang angkanya 50 tadi. Tentu itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan gitu ya. Apalagi proses penanganan tindak pidana pemilihan ataupun pemilu yang sungguh penuh dinamika begitu ya, bukan sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang sederhana begitu ya. Itu menunjukkan bahwa teman-teman Bawaslu Kabupaten Indramayu telah berupaya gitu kan semaksimal mungkin untuk melakukan proses-proses penanganan pelanggaran. Tetapi di sisi lain begitu tentu saja ada catatan-catatan barangkali gitu yang harus gitu diperbaiki begitu ya oleh teman-teman Indramayu dalam banyak hal lah saya kira gitu ya, yang saya kira teman-teman Indramayu sejatinya jauh lebih tahu begitu ya, karena yang betul-betul merasakan di lapangan gitu kan. Jadi ya catatannya setidaknya itu Mas Budi yang masih ada di kepala saya terkait teman-teman Indramayu. Ya, terima kasih Pak Kordif. Nah ini karena berhubung waktu juga sedikit sudah hampir lama ya. Dan mungkin terakhir Pak Kordif, kita dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dan seluruh sahabat Budi dimanapun berada ingin mendengarkan closing statement atau impression dari Pak Kordif penanganan pelanggaran, harapan dari Pak Kordif terhadap Bawaslu Kabupaten Indramayu secara umum dan juga secara spesifik di dunia penanganan pelanggaran, mungkin Pak. Oke, baik Mas. Jadi tentu sebagai pengawas pemilu, sebagai Bawaslu begitu ya, kita tentu ya harus wajib dan selalu menjaga integritas kita, ya, moralitas kita, etika kita, kemudian tentu saja profesionalisme kita gitu ya. Itu hal-hal yang tidak boleh kita abaikan ya, harus kita penuhi, kita laksanakan, kita jalankan. Di sisi lain tentu saya ini juga mengingatkan diri saya gitu kan, dan kita semua bahwa kita harus terus belajar gitu kan, kita harus terus membaca, kita harus sering-sering berdiskusi begitu ya, dalam rangka meningkatkan ya pemahaman kita gitu ya, pengetahuan kita masing-masing ya, agar pada saatnya nanti pemilu serentak dan pemilihan serentak tahun 2024 dimulai ya di tahun 2022 gitu setidaknya. Sekali lagi kita masih menunggu ya awal keputusan gitu. Tapi kita siap gitu kan menyongsong gelaran pemilu serentak tahun 2024 begitu ya, dengan kesiapan yang maksimal gitu ya. Itu saya kira pesan dan harapan saya, selain tentu saja karena hari ini atau saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Walaupun saya mendengar atau saya baca misalnya level di Kabupaten Indramayu itu sudah bahkan mungkin ada di level 2 gitu kan. Tapi bukan berarti bahwa kita lalai ya, kita euforia gitu kan. Saya berharap itu tidak terjadi begitu. Kita tetap ketat gitu, kita tetap taat, kita tetap patuh ya pada
aturan-aturan, acuan gitu ya terkait dengan protokol kesehatan. Maka saya juga tidak membuka masker itu bagian dari ya bagian dari ikhtiar saya pribadi begitu ya. Seperti itu. Saya kira itu Mas Budi, mudah-mudahan kita semua tetap sehat gitu ya, tetap bersemangat untuk menjelang atau menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Pak Kordif PP, Pak Sutarno yang telah memberikan pencerahan kepada kita, informasi yang berharga terkait pengawasan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, khususnya di Bawaslu Kabupaten Indramayu, dan catatan kecil yang akan kemungkinan kita evaluasi, kita sebagai belajar dari kemungkinan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan siap menyongsong pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya Pak Kordi. Terima kasih. Demikian juga saya terima kasih ya, dan sampai ketemu barangkali. Terima kasih. Sahabat Budi dimanapun Anda berada, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 tentunya bukan hanya sekedar ajang untuk mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi menjadi momentum kita untuk membangun demokrasi yang berkualitas, diawali dengan bersama-sama menciptakan penyelenggara yang berintegritas. Setelah demikian, maka masyarakat akan membangun dirinya dengan kesadaran berpolitik dan tentunya akan menghasilkan tatanan demokrasi yang akan membawa negara kita lebih makmur, lebih maju, dan menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang akan membangun bangsa dan negara. Tentunya bersama kita membangun demokrasi tidak hanya dari kalangan pengawas pemilu, dari penyelenggara pemilu, dari peserta pemilu, tapi juga dari semua elemen masyarakat bahu-membahu untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita jumpa di lain waktu bersama saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi, mohon diri. Kita jumpa di lain waktu. Tetap jaga protokol kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.